GTA 6 diluncurkan 13 tahun sejak GTA 5 dirilis, dan itu sengaja. Ada strategi gila di balik itu. Tanggal 25 Juni 2026, sesuatu yang aneh terjadi di industri hiburan dunia. Sebuah game yang bahkan belum rilis, yang gameplay lengkapnya belum pernah dilihat publik, dibuka pemesanan awalnya dengan harga $79,99 untuk edisi standar. Harga yang berani sekali untuk ukuran game AAA. Logikanya, orang akan mundur dulu, menunggu review, melihat reaksi pemain lain, menahan dompet, apalagi di saat banyak konsumen sudah merasa harga game semakin berat. Yang terjadi malah kebalikannya. Versi fisiknya dilaporkan ludes di Amazon Amerika hanya sekitar 1 jam setelah dibuka. Beberapa retailer mulai memperingatkan potensi kelangkaan konsol, karena banyak orang yang selama ini belum membeli PS5 atau Xbox Series X dan Series S mendadak punya alasan kuat untuk upgrade. Para analis pun mulai bicara tentang kemungkinan lahirnya produk hiburan dengan penjualan tercepat dalam sejarah manusia, melampaui film manapun, album musik manapun, dan game manapun yang pernah ada. Itulah Grand Theft Auto 6. Yang membuat cerita ini makin aneh, Rockstar Games, perusahaan di baliknya, praktis menghilang selama 13 tahun dari seri utama GTA sejak rilis tahun 2013. Di era ketika perusahaan dituntut bergerak cepat, membuat produk baru setiap tahun, menjaga algoritma tetap lapar, dan menjadi media sosial dengan konten, Rockstar justru mengambil jalan yang berlawanan. Mereka muncul sangat-sangat jarang, bicara sangat sedikit, lalu tiap kali mereka muncul, dunia berhenti sebentar untuk melihat. Pertanyaannya sekarang sederhana, bagaimana mungkin perusahaan yang melanggar hampir semua aturan bisnis modern justru menciptakan mesin uang paling kuat dalam sejarah industri hiburan? Ternyata 13 tahun menghilang itu bukan kelalaian. Itu adalah keputusan strategis yang disengaja. Dan justru masa diam itulah yang menghasilkan uang paling banyak. Jadi begini ceritanya. Kita mundur ke September 2013. Saat itu GTA 5 dirilis. Dalam 24 jam pertama, game ini menghasilkan sekitar $815 juta. Dalam 3 hari, angkanya tembus $1 miliar. Rekor yang membuat GTA 5 dikenal sebagai produk hiburan tercepat yang mencapai angka $1 miliar. Sebagai pembanding, film Avatar yang saat itu menjadi film terlaris sepanjang masa butuh 17 hari untuk melewati $1 miliar di box office global. GTA 5 melakukannya hanya dalam 3 hari. Dengan kesuksesan sebesar itu, logika bisnis biasa akan menyuruh Rockstar bergerak cepat. Buat sequel, panaskan momentum, lalu rilis GTA 6 dalam 3 atau 4 tahun. Banyak studio game melakukan itu. Studio film juga begitu. Dan perusahaan konsumer pun sering berpikir dengan pola yang sama. Saat pasar sedang panas, jangan biarkan perhatian orang pindah. Rockstar memilih jalan lain. Mereka diam, tetapi mesin uangnya tetap berjalan. Sementara kompetitor sibuk mengejar rilis tahunan agar tetap terlihat relevan, Rockstar merawat momentumnya pelan-pelan, tanpa terburu-buru menghabiskannya sekaligus. Alih-alih langsung mengganti GTA 5 dengan produk baru, Rockstar merawatnya sampai berubah dari game sekali beli menjadi dunia yang terus hidup. Mereka membangun GTA Online, sebuah ruang multiplayer yang terus diperbarui, tempat pemain bisa membeli mata uang virtual dengan uang sungguhan. Pemain tidak menamatkan cerita lalu pergi begitu saja. Mereka tinggal, kembali, membeli mobil baru, membangun bisnis kriminal, mengundang teman, lalu mengulanginya lagi. Tahun berganti, konsol berganti, komunitasnya tetap hidup. Dari game yang usianya sudah lebih dari 1 dekade, GTA Online diperkirakan masih menghasilkan ratusan juta dolar setiap tahunnya. Lalu Rockstar melakukan hal lain yang sederhana, tapi sangat kuat. Mereka menjual game yang sama berkali-kali ke generasi teknologi yang berbeda. GTA 5 hadir di PS3 dan Xbox 360 pada 2013. Setelah itu, game yang sama dirilis ulang di PS4 dan Xbox One, masuk ke PC, lalu muncul lagi di PS5 dan Xbox Series X. Satu aset lama berubah menjadi 4 gelombang penjualan. Hasilnya luar biasa. Per Mei 2026, Take-Two Interactive, induk perusahaan Rockstar, menyebut GTA 5 sudah terjual hampir 230 juta kopi di seluruh dunia. Angka itu membuatnya menjadi game terlaris kedua sepanjang sejarah di belakang Minecraft. Total pendapatannya diperkirakan melampaui $10 miliar. Dan yang paling tidak masuk akal, di usia 13 tahun, GTA 5 masih mampu menambah sekitar 5 juta kopi per kuartalnya. Lebih besar dari penjualan seumur hidup banyak game-game baru. Sambil mesin lama itu terus berputar, Rockstar menahan GTA 6. Ketika akhirnya mereka mulai bicara, kata-katanya sangat sedikit.
Trailer pertama muncul Desember 2023. Trailer kedua muncul Mei 2025. Dua trailer dalam 3 tahun. Informasi resmi sengaja dibuat sempit. Tanggal rilis, dua protagonis bernama Jason dan Lucia, satu dunia besar yang kembali membawa pemain ke Vice City dan negara bagian fiktif Leonida. Selebihnya, sunyi. Justru karena sunyi itulah setiap tetes informasi terasa seperti peristiwa global. Jeda 13 tahun itu tidak lahir dari lambatnya kerja atau kehabisan ide. Yang sebenarnya terjadi adalah Rockstar menunda produk baru karena produk lamanya masih terlalu menguntungkan untuk digantikan. Waktu tunggu yang panjang itu berubah menjadi alat pemasaran yang murah, yang sabar, dan sangat-sangat efektif. Tapi strategi ini tetap punya harga yang harus dibayar. Ada 3 risiko besar yang sekarang dipikul Rockstar. Pertama, ekspektasinya nyaris tidak manusiawi. GTA 6 adalah penerus dari salah satu produk hiburan paling sukses secara komersial. Selama 13 tahun, imajinasi penggemar tumbuh sendiri. Mereka membangun harapan dari trailer, rumor, potongan kecil informasi, dan kenangan masa muda saat pertama kali memainkan GTA 5. Kalau kualitasnya jatuh sedikit aja di bawah ekspektasi, penantian panjang itu bisa berubah menjadi kekecewaan yang sama panjangnya. Yang kedua, harga $79,99 adalah pertaruhan besar. Selama beberapa tahun, industri game besar bertahan di standar $69,99. Dengan memasang harga baru, Rockstar sedang menguji seberapa jauh kekuatan merek mereka bisa mendorong pasar. Kalau sukses, harga $79,99 bisa menjadi rujukan baru untuk game besar lainnya. Tapi kalau mengecewakan, Rockstar akan mudah sekali dicap serakah. Karena orang merasa mereka sudah membayar lebih mahal untuk sesuatu yang ternyata tidak sepadan. Ketiga, risikonya menumpuk di satu titik. Take-Two memasang proyeksi tahun fiskal 2027 pada kisaran 8-8,2 miliar dolar dengan GTA 6 sebagai salah satu penggerak paling besar. Ini berarti satu peluncuran membawa beban yang sangat-sangat berat. Jauh lebih berat daripada strategi perusahaan yang menyebar risiko lewat banyak rilis kecil sepanjang tahun. Bahkan publisher lain disebut ikut mengatur ulang jadwal rilis agar tidak bertabrakan langsung dengan GTA 6. Seluruh industri seperti menahan napas, menunggu satu tanggal di kalender. Respons Rockstar terhadap risiko itu menunjukkan cara berpikir mereka. Untuk ekspektasi, mereka memilih menunda lagi dari Mei 2026 ke 19 November 2026 dengan alasan memberi waktu tambahan untuk memoles kualitas. Bagi Rockstar, rilis terlambat adalah luka sementara. Rilis yang mengecewakan akan meninggalkan bekas jauh lebih lama pada merek yang dibangun puluhan tahun. Untuk harga, mereka membiarkan pasar yang menjawab. Peminat tetap datang, pre-order tetap bergerak, dan laporan ludesnya stok awal menunjukkan bahwa kekuatan harga mereka nyata, meski angka resminya tetap perlu menunggu konfirmasi perusahaan. Untuk risiko pendapatan, besar kemungkinan Rockstar akan mengulang pola lama. Versi konsol lebih dulu, versi PC menyusul belakangan seperti GTA 5 yang baru masuk PC hampir 2 tahun setelah rilis awal, lalu dunia online yang mengubah pembelian satu kali menjadi hubungan bertahun-tahun. Mereka merancang pendapatan sebagai kurva panjang yang diperas pelan-pelan selama 1 dekade. Persis seperti yang sudah terbukti bekerja dengan sangat baik pada GTA 5, ketimbang ledakan dalam 1 malam. Ada laporan media bahwa secara internal Take-Two memperkirakan GTA 6 bisa terjual sekitar 20 juta kopi dalam 24 jam pertama. Meski ini perlu dipahami sebagai laporan media ya, ini bukan pernyataan resmi. Dari kisah Rockstar, ada 3 pelajaran yang relevan untuk profesional dan pengusaha. Yang pertama, kualitas yang sudah terbukti memberi hak untuk bergerak lebih lambat. Rockstar bisa diam 13 tahun karena mereka membawa reputasi dari 230 juta kopi GTA 5. Kelangkaan informasi hanya bekerja kalau kepercayaan sudah dibangun bertahun-tahun. Jangan meniru diamnya Rockstar kalau kredibilitas Anda belum sampai ke sana. Pelajaran yang kedua, aset lama yang dirawat bisa menjadi lebih berharga daripada produk baru yang dikejar terburu-buru. GTA 5 dijual ke beberapa generasi konsol dan diubah menjadi sumber pendapatan berulang selama lebih dari 1 dekade. Banyak perusahaan terlalu cepat mematikan produk lama demi mengejar produk yang baru. Padahal produk lama itu mungkin belum selesai memberikan nilai. Kadang inovasi terbaik justru datang dari menemukan lapisan nilai baru pada sesuatu yang sudah kita punya, bukan dari menciptakan sesuatu dari nol. Pelajaran yang ketiga, di pasar yang bising, diam bisa menjadi pembeda. Saat banyak brand merasa harus tampil setiap hari, Rockstar hanya merilis 2 trailer dalam 3 tahun. Lalu setiap kemunculannya menjadi peristiwa dunia.
Informasi yang langka terasa berharga, informasi yang terlalu banyak sering terlewat begitu saja. Kisah Rockstar ini pada akhirnya melampaui industri game. Ini tentang keberanian untuk tidak selalu mengikuti irama pasar, dan tentang disiplin membangun sesuatu yang membuat dunia rela menunggu, bukan sesuatu yang dipaksa keluar sebelum waktunya. Sekarang pertanyaannya kembali ke kita. Di perusahaan Anda, di karir Anda, aset apa yang selama ini Anda anggap sudah usang, padahal nilainya belum benar-benar dimaksimalkan? Lalu seberapa sering Anda sibuk mengejar hal baru hanya karena semua orang terlihat bergerak cepat, padahal yang sebenarnya Anda butuhkan adalah kesabaran untuk merawat apa yang sudah Anda miliki.